Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat baik untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya masih ingin mengajak kita semua untuk fokus pada Pekan Suci, karena misteri Pekan Suci ini luar biasa pentingnya. Dan kalau kita memperhatikan bacaan-bacaan selama Pekan Suci, nampak sekali bahwa Yesus sudah firm mengarahkan pandangannya ke Yerusalem, menyongsong kematiannya. Bacaannya selalu tentang biarkanlah mereka menyiapkan pemakaman untuk aku. Dan hamba itu tidak berteriak, dia memberikan dirinya. Ketika pipinya dicabuti janggutnya, dicabuti rambut pada jenggotnya, hamba itu membiarkan semuanya, tidak bersuara, tidak menoleh ke belakang. Dan itulah yang namanya komitmen. Komitmen itu 100%. Komitmen yang 100% ternyata lebih ringan dan lebih baik, lebih berhasil daripada komitmen yang 98%. Menurut psikologi, ketika kita berkomitmen 100%, tidak pernah menoleh ke belakang, kita jadi lebih ringan. Karena energi kita pakai sepenuhnya untuk sesuatu yang sudah kita putuskan untuk menerima komitmen kita. Sementara kalau 98%, itu ada 2% yang sebetulnya kita tidak komit. Dan otak kita ternyata, melalui ilmu neuroscience, otak kita itu mengerti bahwa masih ada 2%. Karena itu seringkali kita goyah justru. Karena itu Tuhan Yesus selalu menekankan komitmen 100%. Barang siapa ingin mengikuti aku, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk aku. Komitmen 100%. Barang siapa ingin membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk aku. Ada orang yang ingin mengikuti Yesus dan mengatakan, izinkanlah aku berpamitan dulu dengan orang tuaku. Dan Yesus mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Mengikuti Yesus membutuhkan komitmen 100%. Karena ini bukan hanya masalah kegiatan hari Minggu misa. Di luar itu saya punya kehidupan sendiri. Bukan. Mengikuti Yesus adalah masalah pilihan hidup. Bukan sebuah pekerjaan. Kalau hari Minggu itu di gereja, Senin sampai Jumat itu bisnis. Tidak bisa begitu. Mengikuti Yesus adalah sebuah komitmen 100%. Karena itu membutuhkan kepenuhan hati. Mengikuti sepenuhnya. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Kalau tidak menyangkal diri, sulit sekali. Karena kemudian kita mengikuti keinginan kita sendiri. Sementara mengikuti Yesus ya mengikuti Yesus. Yesus menempuh jalan salib. Yesus sendiri juga mengalami proses untuk menegaskan ini. Ketika di Taman Getsemani, Yesus bukan ragu-ragu, tetapi menegaskan mana yang kehendak Bapa. Ketika dia yakin, lebih tegas lagi, maka dia tidak pernah memalingkan lagi, mengarahkan pandangan sepenuhnya ke Yerusalem dan tidak pernah ragu-ragu lagi. Itulah cintanya. Cinta Yesus 100%. Dan karena itu berhasil menyelamatkan kita. Memang menurut penelitian, komitmen yang 100% lebih berhasil daripada komitmen yang 98%. Lebih berhasil. Dan kita bisa lihat sebetulnya, kita bisa belajar dari orang-orang yang ingin berusaha menurunkan berat badan dengan diet. Kebanyakan mereka yang ingin menurunkan berat badan dengan diet, mereka punya program 3 bulan. Oh, saya mau menurunkan berat badan 3 bulan. Dia berhasil, tapi pasti kembali lagi. Karena ada 2% yang bukan komitmen. Mengapa tidak mengatakan saya mau diet
seluruh sepanjang hidup saya. Tidak minum kopi sepanjang hidup saya. Tidak akan menyentuh gula sepanjang hidup saya. Tidak akan makan makanan junk food sepanjang hidup saya. Itu 100% komitmen. Dan itu akan berhasil. Karena kemudian menjadi way of life. Tidak ada turning back. Tidak ada titik balik melihat ke belakang. Tidak ada. Orang-orang yang berhasil dalam komitmen adalah orang-orang yang tidak mempunyai titik untuk kembali. Tidak ada melihat ke belakang lagi. Karena kemudian otak kita mengerti itu dan kemudian fokus pada apa yang sudah kita komit. Dan itu lebih ringan dan lebih berhasil. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Selama pekan suci ini kita akan melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh mengarahkan pandangannya, melaksanakan misinya, melaksanakan kehendak Bapanya, dan tidak menoleh ke belakang lagi. Karena itu, di dalam ajaran-ajaran gereja banyak sekali yang menuntut komitmen 100%. Karena itu jauh lebih berhasil. Perkawinan misalnya, tidak ada cerai, tidak ada celah sedikit pun untuk bercerai. Maka orang lalu mengarahkan ke sana, sakramen perkawinan. Tapi begitu ada celah, otak kita mengerti dan pintar sekali untuk mencoba masuk, mengintip di celah yang ada itu. Dan disitulah seringkali kita kehilangan energi untuk melaksanakan komitmen kita. Maka kalau kita komit 100%. Jangan 98%. Lebih berat. Otak kita menurut neuroscience mengenal itu, celah-celah itu, dan membuat kita menjadi lebih berat. Tetapi kalau 100%, 100%. Ada sebuah retret yang sekarang mungkin sudah tidak dijalankan lagi, mudah-mudahan suatu ketika dijalankan lagi, disebut rally, retret 5 hari. Dan ada salah satu pedomannya, yaitu 100% dari 100% waktu. Itulah komitmen. Dan itu jauh lebih ringan karena kemudian kita masuk dan fokus. Tidak ada titik balik. Dan selama masa Prapaskah ini, selama pekan suci ini kita akan fokus bagaimana Yesus sungguh-sungguh komit pada perutusannya, pada misinya. Bahkan nanti ketika dia digodai begitu hebat oleh serdadu-serdadu, juga oleh orang-orang Farisi, ketika Yesus tergantung di kayu salib, mereka mengatakan, selamatkanlah dirimu. Katanya engkau penyelamat. Mengapa engkau tidak bisa menyelamatkan diri? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kata yang disalibkan di sebelahnya. Dan Yesus itu tergoda luar biasa. Karena persis menyentuh pada identitasnya. Penyelamat. Lah penyelamat kok tidak bisa menyelamatkan diri ya gimana? Dan dia sangat tergoda untuk turun, membuktikan bahwa dia memang penyelamat. Dan kemudian menyelamatkan semua orang. Tetapi itu bukan kehendak Bapa. Keselamatan yang dikehendaki Bapa adalah keselamatan dengan menyerahkan dirinya. Komit total pada kehendak Allah, taat sepenuhnya, bukan menuruti kehendaknya sendiri. Dan itu persis yang menghancurkan dosa. Karena dosa adalah dorongan. Dan menuruti dorongan itu untuk melakukan apa yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan itulah egoisme. Sementara ketaatan adalah kepasrahan total, percaya penuh kepada kehendak Bapa. Dan kalau kita taat pada kehendak Bapa, berarti kita tidak pernah berdosa. Karena dosa adalah melawan kehendak Allah. Dan itu yang terjadi dengan Yesus. Kepasrahan total, komitmen 100% dan menyelamatkan kita. Mari kita belajar berkomitmen kepada iman kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada way of life kita, kepada nilai-nilai yang kita yakini. Karena itu akan lebih ringan dan lebih berhasil. Jangan membuka celah meskipun itu hanya 2%. Karena otak kita mengerti dan kemudian mencoba mencari jalan untuk kembali. Kita akan berhasil kalau kita justru tidak mempunyai titik balik lagi. Kita komit 100% dan yakin
bahwa Tuhan sudah menempuh jalan itu dan berhasil. Maka bersama Tuhan kita juga akan berhasil melaksanakan komitmen kita dan jauh lebih bahagia. Tuhan memberkati.